dipersembahkan oleh... Nah, kita bahas lagi tadi ada tentang sandwich generation. Sandwich generation. Kalau Pinanya sandwich itu ya kayak roti lapis ya. Jadi dia kejepit sama roti atas bawahnya. Ini generasi kejepit. Kejepitnya kejepit apa? Kadang ada yang diuji memang dia harus nafkahin keluarganya, entah atau juga mungkin adik-adiknya atau anak dan istrinya, tapi juga dia harus nafkahin yang di atasnya yaitu orang tuanya, ya. Terus itu gimana nyikapinnya? Kau bacain ayatnya dulu ya. Quran surat 41 Fusilat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل فيها رواشي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Lihat ya. Orangnya belum ada, belum lahir, makanannya udah diciptain, ya. Kita sebelum terlahir udah diciptain sama Allah makanannya, rezekinya udah ditentuin. Makanan yang tadi kita makan tadi siang itu sudah ditentuin. Ini sapi ini suatu saat bakal kepotong untuk jadi makanan kita. Udah Allah tentuin. Allah Maha memelihara. Dan ini peluang ya. Justru ada orang yang dengan gara-gara dia jadi sandwich generation jadi mateng, jadi pekerja keras, jadi orang yang luar biasa. Daripada orang yang nggak punya tekanan nih, malas-malasan aja tiap hari duit udah ada, tiap hari rezeki udah datang terus. Akhirnya jadi mentalnya tempe, loyo, ya. Jadi aslinya gimana kita nyikapinnya juga sih. Nggak sedikit juga sandwich generation yang mungkin iya memang kasihan, tapi kita mau sampai kapan ngasihanin diri sendiri terus. Kita ketika ngelihat itu kasihan dan jadi masalah berarti kan harus bangkit dong, berarti carinya solusi dong. Ya udah tinggal kita fokus ke solusi. Gitu. Karena kalau kita masih khawatir sama aja kayak kita mempertanyakan kemaha memeliharaannya Allah ya kok. Iya, sifat al-muqitnya Allah. Ya. Dan ya begitulah. Di hadis-hadis dan di ayat sudah banyak disampaikan. Nanti insya Allah kita bahas. Tapi kalau silahkan kalau ada yang pengen ditanya lagi dulu. Tapi mau nanya kok. Kenapa tuh Pak? Bagaimana menyikapi Islam tuh kalau anak berbakti menolong orang tuanya? Masya Allah. Tentu itu pahala yang luar biasa ya. Kalau pengen kutip satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Siapa wahai Rasul? Orang yang mendapati orang tuanya ada dalam kepengurusannya, lalu dia gagal ke surga. Sampai 3 kali. Misalkan iya 3 kali. Misalnya nih Bart kayak gini nih, Mami punya 4 anak nih, tapi ternyata nanti di masa sepuhnya pengennya sama Eping gitu. Ya, milih sama Eping. Terus Eping nanti di akhirat gagal ke surga. Kata Nabi, itu kamu tuh hina banget. Bahasa kitanya mah, antum ngapain aja, itu teh udah pahala pi surgaeun pisan gitu. Tapi kok mbok ya masih bisa gagal juga gitu. Iya memang repot, mungkin nanti ada harinya di mana mungkin kita nyuapin, gantiin popok, pispot dan segala. Nah, itu wallahu alam ya, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Tapi di luar sana ada yang diuji kayak begitu. Ya, tidur sebentar dibangunin, nah pipis. Bismillah, itu jadi pahala yang luar biasa. Itu kata Nabi surga banget. Bahkan kita kan ke orang tua itu luar biasa ya. Kalau sampai pernah ada yang berkata, kok dulu saya dibuang oleh orang tua waktu masih bayi. 30 tahun kemudian ini anak jadi konglomerat, orang tuanya tiba-tiba datang. Hai nak, ini kami yang dulu buang kamu, minta duit dong. Misalkan kayak begitu. Maka menurut Islam kasih jangan? Kasih. Kok padahal dia jahat? Dia jahat, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ada urusannya di hadapan Allah. Kita berbuat baik, udah karena Allah suruh, sederhana. Dan Allah Maha memelihara. Gak mungkin kita baik, Allah malah jadi pelit, jadi jahat kepada kita. Ya, kita berbuat baik bukan supaya mereka cinta, mereka suka, tapi karena Allah suka. Sampai sebegitunya. Itulah adalah posisi orang tua di dalam Islam sampai begitunya. Orang tua berkata, nah 1 tambah 1 5 loh. Betul, udah jangan dibahas, jangan dibantah. Selagi perintahnya nggak nyuruh ninggalin sholat, nyembah selain Allah. Selagi urusannya dunia, iyahin aja. Betul. Bukannya mengajarkan bodoh itu. Enggak, ini belajar, ini adalah contoh gimana anak itu harus segitu ngabdinya loh kepada orang tua. Ya, dan kan di giliran prakteknya, ya nggak ada juga orang tua ngajarin, nah 1 tambah 1 5 loh, nggak ada juga. Ya. Maka begitulah dalam Islam. Ya. Mami, ya. Eping udah ya. Mami juga ada pertanyaan nih kok. Apa sok sambil? Iya, memang berbakti sama orang tua itu sebagai anak kan wajib. Tapi setelah anak sudah menikah,
mungkin anaknya bisa mengerti, tapi kan istrinya itu kan belum tentu bisa ngertiin keadaan posisi orang tuanya. Iya. Nah, itu gimana tuh kok mohon penjelasannya? Cara nyikapinnya yang paling pertama sih itulah pentingnya kita nyari pasangan yang juga soleh-soleha. Karena kalau ternyata dia soleh-soleha justru akan amat sangat mendorong untuk ayo kamu bakti ke orang tuamu. Ayo kamu bakti orang tuamu. Ya. Dan istri, kayak ini dalam kasus kita laki-laki, soalnya kalau laki-laki. Ketika punya istri terus akhirnya kita juga udah jadi yang benar-benar bisa mencukupi mereka. Masa iya sih dia ngajarin, ya aku udah perlu nih, ya udah buat aku aja, ke yang lain gak boleh termasuk ke mama kamu. Nggak ada yang kayak gitu kalau rasa. Ketika kita benar-benar bisa menuhin, udah menuhin tanggung jawab, justru nanti dia yang akan mendorong, ya, akan mendorong. Dan orang tua juga, menantu itu juga harus bisa mengerti ya. Kau pernah dapat nasihat kayak begini, ketika seorang ibu punya anak perempuan, punya anak laki-laki itu dia ibarat ngebangun istana yang benar-benar dari bata pertama dia susun. Dari nol. Dari nol. Lalu ketika udah jadi istana indah, tahu-tahu harus ada orang yang jadi ratu di situ. Maka tentu itu tidak mudah. Maka gimana caranya? Si menantu itu harus ingat bahwa, ya Allah, jika ada kebaikan pada suamiku pun, tentu kan itu hasil dari ibunya, dari ayahnya, dari pendidikannya, dari berjuang bersama mereka. Dulu dia bisa jadi orang baik, yang ngasih makan siapa, yang ngasih pendidikan siapa. Bismillah. Jadi ya nggak ada masalah. Ada satu lagi nih kok. Apa tuh? Kita nih sudah menikah. Suami kan memberi nafkah ke istri. Nah, uang yang diberi suami itu mami berikan untuk ibuku, untuk ibu katanya. Tapi tanpa izin suami, itu dosa nggak? Insya Allah, ini keren banget buat dibahas. Tapi kayaknya kita perlu cemilan dulu deh, ya nggak? Nisa juga silakan kalau yang nyemil. Siapin cemilan udah urusan anak ketiga. Oh gitu, ya Masya Allah. Urusan dana anak ke pertama. Anak pertama. Alhamdulillah, Nisa juga silakan nyemil dulu. Tapi jangan nggak balik lagi ya. Lanjutin nonton Asmaul Husna. Insya Allah. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.